Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, sering-sering cuci tangan dan bila keluar terpaksa keluar harus menggunakan masker. Ya. Pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran IPS dan PKN. Buka buku tema 3-nya, pembelajaran 3, subtema 2 pada halaman 566. Ya, pada halaman 58. Nah, sebelum itu, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan kita hari ini adalah dengan mengamati gambar, siswa mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan budaya. Ya, itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua, ya. Tujuan yang kedua adalah dengan menuliskan alasan-alasan mengapa orang memiliki perbedaan agama, suku, bangsa, usia, pekerjaan, dan saling dapat membantu, ya, saling bekerja sama, menceritakan gambar sajian, ya, gambar sajian, dan memberikan contoh keanekaragaman adat istiadat dan lingkungan, ya. Itu tujuan kita pada hari ini. Silakan buka bukunya halaman 58. Nah, kita amatin gambar. Di mana nih? Ya, betul di pasar. Bagaimana suasananya? Ya, suasananya ramai, ya. Apa saja yang terjadi di sini? Kamu dapat dengan banyak penjual, banyak pembeli, ya. Oke, masih banyak aktivitas-aktivitas yang lain yang ada di sekitar kita, ya. Semua aktivitas itu, ya, aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut dengan pembangunan sosial. Semua aktivitas sosial ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup disebut dengan pembangunan sosial. Ya. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhan kebutuhan materi, tetapi juga spiritual. Artinya bukan hanya dalam bentuk benda, tapi juga dalam bentuk spiritual, seperti kebutuhan akan agama, ya. Manusia itu butuh akan agama, ya. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kebutuhan masyarakat secara ekonomi, sosial, dan spiritual dapat terpenuhi. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan sosial. Ini bisa kita lihat di masyarakat di sekitar kita. Bagaimana orang bergaul, ya, bercengkerama dalam rangka pembangunan sosial. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya. Itu. Nah, dalam pembangunan sosial itu terjaga dengan kebiasaan adat istiadat. Apa itu paraman adat istiadat? Adat istiadat adalah kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu yang disebut dengan adat istiadat. Kebiasaan yang mengikat dalam masyarakat dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Itu disebut dengan adat istiadat. Nah, adat istiadat ini ada dua. Ada yang tertulis, ada tidak tertulis. Kalau tertulis disebut dengan hukum tertulis, adat istiadat tertulis. Seperti misalnya tentang tata cara perkawinan, itu tertulis biasanya, ya. Kalau yang tidak tertulis mana? Misalnya adab kita dalam makan bersama dengan orang tua. Apa tujuan adat istiadat ini? Bertujuan mengatur tata tertib hidup dalam masyarakat. Apa contoh yang tidak tertulis lagi? Misalnya kalau kita di rumah, ya, kalau punya tip recorder pada saat kita mendengarkan musik, kita harus tahu bahwa tetangga kita lagi ngapain, lagi istirahat. Berarti tidak perlu besar-besar suaranya. Itu adat istiadat tuh, tidak tertulis, ya. Tidak tertulis. Dan adat istiadat ini setiap orang, setiap suku berbeda yang ada di Indonesia, ya. Oke. Ya. Sekarang silakan buka halaman 70
Buka halaman pembelajaran 6 ya, pembelajaran 6. Ya, pembelajaran 6. Ada Bogor siap gelar cap gome. Ini kalian baca ya, silakan kalian baca. Nah ya, Bogor cap gome. Nah, tugas hari ini nih, apa yang maksud dengan perayaan cap gome sampai nomor 4, ini tugas hari ini, silakan kumpul di classroom ya. Nah, silakan kumpul di classroom. Ini tugas hari ini. Dan bisa kalian lihat juga penjelasan di tribun berbagi kelas 5 ya, pelajaran IPS dan PKN. Nanti Pak Rahman share di link masing-masing. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.